Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan aspek produksi dan distribusi. Anggota kelompok kami yaitu adalah Abida Titin Masruroh, Alvina Damayanti, Amelia Tiara Yesika HP, Aninggih Antika Rati, dan Ari Kurnia Sri Rahayu. Pada tema kali ini, poin-poin yang akan dibahas yaitu: pertama, pengadaan dan pengelolaan persediaan; yang kedua, mengelola proses produksi; yang ketiga, manajemen mutu; dan yang keempat adalah manajemen distribusi. Yang pertama yaitu pengadaan dan pengelolaan persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Persediaan sendiri berfungsi untuk mempermudah jalannya operasi perusahaan yang dilakukan secara berturut-turut untuk proses bisnis. Jenis persediaan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama persediaan bahan baku atau raw material stock, yang kedua persediaan bagian produk atau purchase part, yang ketiga persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan atau supply stock, yang keempat persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses atau work in process atau progress stock, dan yang kelima persediaan barang jadi atau finished goods stock. Selanjutnya, ada beberapa macam metode penelitian persediaan yang umum digunakan, yaitu yang pertama metode biaya rata-rata atau average, yang kedua metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, dan yang ketiga metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Selanjutnya, mengelola proses produksi. Manajemen produksi merupakan suatu proses yang secara berkesinambungan atau kontinu dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Dalam mengelola proses produksi harus ada tujuan dari perencanaan dan pengendalian produk, antara lain adalah: yang pertama, mengusahakan agar perusahaan dapat memproduksi secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Yang ketiga, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. 4. Memonitor permintaan yang aktual, membandingkannya dengan ramalan permintaan sebelum dan melakukan revisi atas ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan. Yang kelima, menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. Yang keenam, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. 7. Menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. 8. Memonitor tingkat persediaan, membandingkan dengan rencana persediaan, dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang ditentukan. 9. Membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan sebuah filsafat dan budaya organisasi yang menekankan kepada upaya menciptakan mutu yang konstan melalui setiap aspek dalam kegiatan organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi mutu atau kualitas sebagai berikut. Untuk yang pertama ada pasar atau tingkat persaingan, yang kedua tujuan organisasi, yang ketiga testing produk, yang keempat desain produk, yang kelima proses produksi, yang keenam kualitas input, kemudian ada perawatan perlengkapan, standar kualitas, dan yang terakhir ada umpan balik konsumen. Manajemen mutu terpadu adalah sebuah metode dengan budaya
sikap, dan struktur organisasi dari sebuah perusahaan yang berusaha untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan jasa yang memenuhi atau melebihi kebutuhan mereka, dengan melibatkan manajemen dan seluruh karyawan dalam perbaikan terus-menerus terhadap produk dan jasa yang diproduksi, dengan mengurangi kerugian akibat praktik-praktik pemborosan, pembuangan, dan cacat. Untuk selanjutnya yaitu ada manajemen distribusi. Nah, saluran distribusi sendiri adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam proses untuk membuat produk tersedia di pasar dan menciptakan kegunaan bagi konsumen sasaran. Nah, penentuan saluran distribusi secara tepat itu perusahaan juga harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan distribusi tersebut. Sebab apabila terlalu besar biaya yang dikeluarkan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang alasan pentingnya saluran distribusi, yaitu yang pertama, produsen tidak memiliki personil, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan produk-produknya langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen tidak mempunyai pengenalan yang dalam mengenai situasi di daerah-daerah tertentu. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar jika sumber daya digunakan untuk keperluan lain. Yang keempat, dibutuhkannya adanya penyimpangan produk karena perbedaan waktu produk dan konsumsi. Beberapa fungsi utama yang dilaksanakan oleh anggota saluran distribusi, yaitu yang pertama, informasi. Berbagai macam informasi sangat diperlukan dalam penyaluran barang-barang karena dapat membantu untuk menentukan sumbernya. Yang kedua, promosi, di mana promosi ini adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Yang ketiga, negosiasi. Fungsi negosiasi yang dilaksanakan anggota saluran distribusi berhubungan dengan usaha untuk pencapaian persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal yang berhubungan dengan penawaran, sehingga perpindahan hak pemilikan dapat dilaksanakan. Yang keempat, pemesanan. Pemesanan adalah komunikasi saluran ke belakang mengenai minat membeli oleh anggota saluran pemasaran ke produsen. Adapun jenis-jenis saluran distribusi, yaitu yang pertama, saluran distribusi barang konsumsi. Penjualan barang konsumsi ditujukan untuk pasar konsumen, di mana umumnya dijual melalui perantara. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya pencapaian pasar yang luas menyebar yang tidak mungkin dicapai oleh produsen satu persatu. Yang kedua yaitu saluran distribusi barang industri. Saluran distribusi barang industri juga mempunyai kemungkinan atau kesempatan yang sama bagi setiap produsen untuk menggunakan kantor atau cabang penjualan. Kantor atau cabang penjualan ini digunakan untuk mencapai lembaga distribusi berikutnya. Sekian sedikit pemaparan materi tentang pengelolaan aspek produksi dan distribusi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.